Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Pak Bayhaqi beserta seluruh wakil ketua. Yang saya hormati Yayasan, Ketua Yayasan dan seluruh pengurus Yayasan, pembina, pengawas dan pengurus yang saya hormati, Pak Bupati atau yang mewakili dan seluruh Forkompinda Temanggung. Yang saya hormati PWNU Jawa Tengah, PCNU Temanggung dan juga LPP TNU yang hadir di tempat ini, para kiai, para hadirin wal hadirat dan terutama para wisudawan dan keluarga yang berbahagia. Kebahagiaan terakhir memang tidak enak karena saya tahu di kursi saudara-saudara, bapak-bapak dan lain-lain ini sudah seperti ada baranya, jadi sudah agak panas begitu. Jadi saya tahu tadi, saya perhatikan tadi agak kleset itu bahasa Rusia, kleset itu. Tapi ya enggak apa-apa karena memang lomba pidato ini diakhiri oleh saya ini. Jadi sejak awal tadi, sejak para wakil wisudawan. Nah, saya ini kebagian yang terakhir dan kebagian untuk memberikan orasi ilmiah dan perintah untuk memberikan orasi ilmiah itu baru saya terima 2 jam yang lalu. Jadi setelah sampai di sini karena sedianya itu yang memberikan itu Pak Profesor Pak Mujahidin dari Riau yang tadi disampaikan, karena beliau nyalon rektor di UIN Suska Riau Pekanbaru, yang hari ini ada sesuatu yang harus dilakukan di sana, termasuk seperti kalau nyalon Bupati Temanggung kan hari ini harus ke Pendopo gitu. Jadi itu harus datang, tidak bisa diwakilkan. Nah, ini kebetulan Prof Mujahidin sedang akan nyalon sebagai rektor di UIN Riau, sehingga tadi itu disampaikan pada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah. Tetapi saya sebagai koordinator Keprotais wilayah 10 Jawa Tengah akan menyampaikan sambutan terlebih dahulu. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada STAINU Temanggung yang hari ini telah berhasil untuk mewisuda sebanyak 57 wisudawan wisudawati dari 2 jurusan. Dengan iringan doa mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi yang akan diwisuda. Selamat juga saya sampaikan pada para wisudawan beserta seluruh keluarga yang alhamdulillah tadi proses wisuda dijalani dengan sangat hikmat, dan mudah-mudahan juga apa yang telah diraih pada STAINU ini akan bisa bermanfaat bagi diri saudara, keluarga saudara, masyarakat, lingkungan, dan bangsa Indonesia pada umumnya. Saya berharap mudah-mudahan seluruh lulusan yang 57 orang ini tidak puas hanya dengan meraih gelar sarjana, baik itu sarjana hukum maupun sarjana pendidikan. Tapi saya justru akan lebih senang apabila ada niat untuk melanjutkan studi. Karena kalau pada tahun 70-an mungkin S1 sudah terlalu hebat itu. Tapi kalau saat zaman now itu istilahnya, itu ya S1 itu belum apa-apa. Setidaknya harus S2 itu diraih dulu. Tapi tidak apa-apa, S2 itu kalau kepengen nikah dulu kan tidak apa-apa. Sudah menikah atau bahkan sudah punya anak, kemudian meneruskan di S2 itu tidak apa-apa. Kalau yang sudah S2 nanti mungkin tinggal beberapa yang ingin meneruskan di S3.
Saya hanya berharap seperti itu, tidak hanya puas untuk mengabdikan diri dengan ilmu S1, karena itu kemungkinan kalau saudara tidak menambah wawasan di tempat yang lain, meskipun tidak melalui studi formal, itu akan berbahaya. Saya akan sampaikan apa yang diminta ini dengan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan bahaya radikalisme. Radikal, kata-kata radikal itu sesungguhnya tidak jelek, karena kata radikal itu netral. Kalau itu dihubungkan dengan dikaitkan dengan kata-kata yang bisa memahamkan pada kita bahwa radikal itu baik, itu yang menjadi baik. Misalnya Stainu dalam 1 tahun terakhir ini melakukan perubahan manajemen secara radikal, itu berarti bagus. Artinya manajemennya diubah dengan sebaik-baiknya gitu. Tetapi kalau radikal dihubungkan dengan pemahaman terhadap agama tertentu, khususnya agama Islam, maka itu menjadi tidak bagus. Nah, saya akan menyampaikan bahaya radikalisme ini adalah karena kebanyakan masyarakat yang kurang dalam hal pendidikan, wawasan keislamannya itu kadang-kadang menjadi seolah-olah dia sendiri yang paling hebat, yang paling pinter gitu. Karena itu saya sampaikan tadi, di samping kalau tidak bisa dan tidak berminat meneruskan studi lanjut di S2, sebaiknya memang terus membaca dan membaca, menambah wawasan keilmuan agama Islam kita. Sebab kalau tidak begitu, mungkin saja ada klaim-klaim kebenaran atas nama diri sendiri, karena sudah merasa hebat, merasa melakukan penelitian, merasa melakukan observasi terhadap sesuatu yang diyakini benarnya, kemudian menyalahkan yang lain. Ada ilustrasi pada zaman dahulu, atau orang-orang kita, para ulama kita itu memberikan ilustrasi begini. Kalau Islam itu besar, itu diibaratkan kalau ada orang buta, ada beberapa orang buta itu kemudian diminta untuk apa itu? Untuk memegang gajah. Gajah itu kan besar. Kemudian masing-masing memegang bagian-bagian yang berbeda. Ada yang memegang telinganya. Kemudian diminta untuk mendefinisikan gajah. Gajah itu seperti apa? Gajah itu ya seperti ini, seperti kipas gitu. Dan dia itu bertahan mati-matian karena dia sudah observasi, sudah penelitian. Dia sudah merasakan sendiri bahwa gajah itu ya seperti apa itu kipas. Kalau ada orang mengatakan gajah tidak seperti itu, berarti itu salah dan dia sesat. Sebagiannya lagi kebetulan itu yang dipegang itu adalah kakinya. Setelah diminta untuk mendefinisikan apa itu gajah, dia mengatakan gajah itu seperti tiang, seperti pilar. Berarti kalau ada orang lain yang mengatakan gajah itu seperti kipas, itu berarti dia sesat, dia salah. Ada lagi yang kebetulan orang itu memegang kepada perut gajah. Dan setelah diminta untuk mendefinisikan gajah, dia akan mendefinisikan gajah itu seperti beduk yang besar begitu. Itulah gambaran orang-orang yang buta, orang-orang yang hanya tahu tentang sedikit atau bagian dari gajah. Sama dengan Islam, Islam itu sangat luas, sangat luar biasa. Kalau ada orang belajar Islam hanya beberapa kali saja atau beberapa tahun saja, kemudian mengklaim bahwa apa yang menjadi pemahamannya, jadi pemikirannya itu adalah yang paling benar. Kalau tidak seperti apa yang dia pahami, berarti orang lain itu sesat yang mengatakan diri tentang Islam. Ini akan berbahaya. Bahkan kalau kita rujuk kepada sejarah umat Islam pada zaman yang lalu, di mana setelah Rasulullah SAW wafat, itu terjadi peperangan antara umat Islam. Yang terbesar adalah perang saudara yang dinamakan perang Siffin
antara penganut antara orang-orang yang mengikuti Muawiyah dan orang-orang yang mengikuti sahabat Ali. Dan disitulah kemudian muncul beberapa firqah, muncul beberapa golongan. Ada golongan Syiah, ada golongan yang dulunya Syiah kemudian keluar dari Syiah karena tidak setuju dengan tahkim yang dilakukan oleh Ali beserta pasukan Muawiyah, namanya Khawarij. Ada yang mengikuti Muawiyah dan ada yang mengikuti jejak dari Ibnu Umar, jadi netral, mengasingkan diri dari dunia politik. Nah, orang Khawarij inilah orang yang kemudian komitmennya terhadap Islam sangat luar biasa, tetapi pemahamannya terhadap Islam sangat dangkal, dan hanya beberapa ayat saja yang dia pahami, dan itu pun secara harfiah, dan memaksakan kehendak. Siapapun tidak bisa mengalahkan atau tidak bisa mengubah pendapat mereka. La hukma illa hukma illallah. Jadi tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dia bahasanya seperti itu. Jadi kemudian dia tidak setuju dengan Ali, tidak setuju dengan Muawiyah, tidak setuju dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Pada saat itulah kemudian dia merencanakan, bukan dia seorang tapi golongan Khawarij ini merencanakan suatu makar terhadap dua orang yang dianggap telah berdosa terhadap Islam dan umat Islam, yakni sahabat Ali dan sahabat Muawiyah. Ali pada saat itu ada di Madinah, kemudian Muawiyah ada di Syam. Pada saat yang bersamaan mereka mengutus dua orang Al-Ghuzu untuk menghabisi dua orang itu secara bersamaan. Waktunya sama, yaitu ketika mereka akan keluar untuk ngimami sholat subuh. Jadi para khalifah pada masa yang lalu itu di samping memimpin negara itu juga memimpin sholat juga. Pada saat yang sama yang sudah direncanakan, Al-Ghuzu yang satu berada di Syam, yang satu berada di Madinah. Tapi skenario dari orang-orang Khawarij ini ternyata tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjadikan Muawiyah pada saat itu sakit perut, sehingga tidak bisa ngimami keluar. Pembantunya atau penggantinya sajalah yang bisa keluar ke masjid, dan itulah yang kemudian dibunuh oleh Al-Ghuzu, itu yang dari Khawarij. Sementara Ali bin Abi Thalib sehat walafiat, sehingga beliau yang kena tusukan tajam dari Al-Ghuzu, orang-orang Khawarij ini. Jadilah pada saat itu sahabat Ali meninggal dunia, tetapi sahabat Muawiyah selamat. Hanya pembantunya yang ngimami, yang menggantikan ngimami, itulah yang dibunuh oleh mereka. Jadi ini berbahaya sekali kalau pandangan bahwa apa yang dianggap sebagai suatu kebenaran oleh dirinya itu sempit dan tidak mau toleran terhadap pendapat orang lain, atau tidak bisa menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya. Ini sangat berbahaya. Itu pada masa sangat dekat dengan Nabi, apalagi sekarang ini. Kita juga menyaksikan sekarang ini banyak anak-anak muda yang hanya belajar mungkin dari Google atau hanya belajar beberapa tahun di perguruan tinggi, kemudian mengklaim bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia simak, apa yang dia baca, itulah Islam secara keseluruhan. Padahal itu hanya sebagian kecil dari apa yang sesungguhnya harus diketahui oleh dia. Sehingga dia mampu untuk mengatakan orang lain itu sesat, orang lain kafir, dan bahkan kalau diteruskan, kalau orang sesat dan kafir itu darahnya menjadi halal, dan ini sangat berbahaya. Dan saya berharap para lulusan dari Stainu Temanggung ini tidak ada yang seperti itu. Karena saya yakin pendekatan-pendekatan terhadap pemahaman teks-teks suci Al-Quran maupun hadis ini sudah dilakukan demikian rupa, sehingga sikap toleran terhadap pemahaman yang berbeda itu sudah tak ada di dalam diri seseorang. Saudara sekalian yang saya hormati, wabil khusus ini bagi para wisudawan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Kiai Arja
tidak usah khawatir menghadapi dunia ini, itu memang sikap optimis yang memang harus dikembangkan. Dan kita harus optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menggelar rezeki itu di dunia ini sangat luar biasa. Ada pernyataan yang seringkali saya sampaikan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, yang mengatakan begini, pernyataannya itu begini, ar-rizqu kismani, kismun yang pertama, rezeki itu ada dua bagian. Yang pertama itu rizkun tatlubuhu, rezeki yang harus kau cari. Dan yang kedua rizkun yatlubuka, jadi rezeki yang justru mencari kalian atau mencari Anda. Jadi ada dua jenis rezeki yang menurut Ali yang disampaikan oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, yang itu sudah sangat terkenal itu, bahwa rezeki itu sebenarnya ada dua macam. Ada rezeki yang harus kita cari, kita harus kerja, kita harus berusaha, kita harus mencarinya. Tetapi ada bentuk rezeki yang satu lagi, rezeki itulah yang mencari kita. Sudah banyak contoh yang sudah bisa kita nikmati atau kita saksikan. Ada orang-orang yang memang harus mencari rezeki, baik itu cara berdagang, jual beli, harus berusaha sebagai petani, sebagai pengusaha dan lain sebagainya, yang akhirnya mendapatkan rezeki. Tetapi ada juga rezeki yang justru mencari orang itu, karena Allah telah memberikan karunia kepada orang itu sebuah keajaiban atau sebuah kekuatan atau sesuatu yang berbeda, atau istilahnya Pak Yarja tadi distingsi, sesuatu yang berbeda yang menjadi keistimewaannya. Banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Orang seperti Pak Kiai Arja tadi itu, yang sekretaris PBNU itu juga sebagiannya beliau mencari rezeki, tapi sebagiannya rezeki yang mencari beliau. Ya, jadi itu sudah terjadi. Kalau misalnya kita lihat misalnya ada seorang artis yang sangat laris, misalnya seperti Tukul Arwana itu karena punya keahlian melawak dan punya daya tarik yang luar biasa, dia itu bahkan nolak job yang ditawarkan pada beliau. Padahal sekali manggung dia itu pasti kemungkinan lebih dari 50 juta gitu. Itu sekali manggung. Jadi nolak rezeki, jadi rezeki yang datang kepada dia. Tetapi ada juga orang yang harus bertani dulu, bercocok tanam, bahkan menunggu sampai lama sekali, kemudian banyak wereng atau banyak tikus, kemudian tidak jadi panen. Itu juga ada. Jadi ini tidak usah khawatir, tetapi dimanapun juga kita berusaha, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya kepada kita. Yang penting kita tidak putus asa, tetapi terus bersabar untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, khususnya para wisudawan, saya juga ingin menyampaikan pada saudara-saudara sekalian, khususnya yang terkait dengan persoalan hidup ke depan, itu yang terpenting bagi kita adalah belajar dan belajar. Dan belajar itu tidak akan ada selesainya. Istilahnya belajar seumur hidup, long life education. Jadi belajar atau belajar seumur hidup lah, atau mencari ilmu seumur hidup. Jadi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tidak usah khawatir bahwa rizki itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan garis kepada kita masing-masing, ketentuannya pada masing-masing kita, tetapi kita tetap harus mau berusaha. Insya Allah kalau kita tidak bosan untuk mencari rezeki dan selalu berdoa dan mengamalkan sesuatu yang baik, insya Allah Allah Subhanahu wa taala bakal memberikan sesuatu yang lebih banyak kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, yang terkait dengan kehidupan di masyarakat kita,
khususnya di sekitar kita, tentu banyak hal-hal yang perlu kita sikapi dengan bijak. Karena kalau kita tidak bersikap bijak, bisa-bisa kita tidak akan menjadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakat itu, tetapi menjadi orang-orang yang justru menciptakan laknat di masyarakat itu. Banyak hal-hal yang kalau kita berada di daerah yang seluruhnya itu beragama Islam, barangkali tidak terlalu masalah. Tetapi kalau di sana ada umat yang lain, itu perlu ada prinsip-prinsip kerukunan atau prinsip-prinsip kebersamaan yang harus dijaga. Beberapa hari yang lalu kebetulan saya diundang oleh utusan khusus Presiden dalam hal kerukunan untuk menciptakan kerukunan dan merumuskan beberapa hal tentang kerukunan umat beragama di Indonesia yang diberi tema musyawarah besar tokoh agama atau tokoh agama untuk kerukunan yang dilaksanakan di Jakarta sampai 3 hari, dan alhamdulillah sudah selesai dan rumusannya sudah bisa dibaca dan dilaksanakan oleh masyarakat secara umum. Dan salah satu di antara yang terpenting dalam pertemuan itu adalah komitmen kita untuk kebersamaan, bahwa